Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN, perkenalkan nama saya Nurul Hidayat SPDI, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 4 tahun 2025, LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dengan nomor induk mahasiswa 0629 0825 447. Pada hari ini Senin Selasa 20 Januari 2026, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Al-Wafur pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 12 dengan materi Cinta Tanah Air dan Moderasi Beragama. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Bagaimana anak-anak keadaannya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Karena sekarang banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita di luar sana banyak yang sakit karena perubahan cuaca. Terus adik-adik semuanya, sekolahnya sudah dibersihkan? Sudah. Nampaknya sudah bersih bagus. Karena kebersihan itu merupakan bagian dari iman. Makanya bersih itu penting. Ketika berkaitan dengan iman, berarti Anda kalau sudah membersihkan kelas, berkaitannya dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kebersihan itu, merawat sekolah dengan bersih, itu bagian juga cinta terhadap lingkungan. Kalau sekolah bersih, belajarnya nyaman, tidak ada nyamuk, tidak ada bau. Akhirnya kita mewujudkan cinta terhadap sesama. Bagus. Terus adik-adik semuanya, sebelum kita memulai pelajaran pada kesempatan kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk memimpin doa dan dilanjutkan dengan lagu Indonesia Raya, akan dipimpin oleh ketua kelas. Ya, pada Nurul silahkan. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita baca doa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Dilanjutkan dengan lagu Indonesia Raya ya. Yuk. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indahku bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Barusan kalian berdoa itu merupakan wujud cinta kalian kepada Allah, karena meminta kepada Allah semoga ilmu yang kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini menjadi ilmu yang barokah, membawa kita ke depannya lebih baik dan lebih bermakna. Khairun nas anfa'uhum linnas. Amin ya rabbal alamin. Dan lagu Indonesia Raya barusan tersebut merupakan wujud kita cinta tanah air ya. Selanjutnya saya akan mengecek kehadiran kalian. Sambil mengecek kehadiran, saya sekaligus ingin mengecek kerapian kalian ya. Ahmad Sajid Festia Farela. Oh, bagus. Ajmilia Faradis. Adiro. Bagus. Fahri Hashim. Bagus ya. Semangat Fahri, semangat. Intan Nuril Farida. Semangat Rin. Semangat, bagus. Tina Sahadatina. Sejahtera Vina ya.
Alhamdulillah hadir semua ya. Alhamdulillah hadir semua. Alhamdulillah. Sudah ya? Sudah. Sekarang saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah setelah kalian belajar di sini, diharapkan kalian mampu menjelaskan konsep cinta tanah air, hubul waton, dan moderasi beragama dalam perspektif Islam. Jadi setelah belajar, kalian diharapkan mampu menguasai dan menjelaskan konsep cinta tanah air dan moderasi beragama menurut pandangan Islam dengan menunjukkan komunikasi yang baik ya. Terus yang tujuan yang kedua adalah kalian setelah pembelajaran ini mampu mengidentifikasi berbagai bentuk implementasi. Apa implementasi? Penerapan. Jadi bukan hanya menguasai konsep, tapi nanti bisa menerapkan cinta tanah air tersebut dan moderasi beragama. Sebagai wujud cinta tanah air dan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud implementasi cinta ilmu. Terus yang ketiga, yaitu peserta didik mampu merumuskan solusi konkret. Kan ada tantangan kan di sekitar kita, banyak pertikaian gara-gara perbedaan. Terus saya pada kesempatan kali ini untuk mencapai itu tujuan pembelajaran menggunakan metode pembelajaran yaitu PJBL, Project Based Learning. Maka dari itu kalian perlu dikelompokkan. Tapi apakah kalian sudah berbentuk kelompok seperti minggu-minggu kemarin? Sudah? Sudah. Bagus. Ini anak cerdas semua ini. Ya, sudah makan makanan bergizi, makanya cerdas-cerdas semua ya. Ya, bagus. Jadi ada visual, ada auditori, ada kinestetik ya. Sudah kumpul ya. Bagus ya. Sekarang saya punya permainan. Sebelum memulai materi, biar tidak tegang, biar fresh, saya punya permainan ya. Permainan di sini yaitu tebak gambar. Mestinya kalian sudah bisa menebak gambar-gambar kan? Mana gambar cinta tanah air, mana gambar moderasi beragama ya. Kalian bisa ditunjukkan. Yang bisa nanti anjung tangan. Tuh, silahkan. Nah, perlu diperbesar cukup ya. Cukup. Nah, tuh gambar yang menunjukkan sikap cinta tanah air adalah, yuk yang jawab. Pilih A, pilih B, pilih C, pilih D, terserah. Bebas, tidak usah bayar ya. Pilih terserah kalian. Kalau di warung harus bayar, kalau di sini nggak usah bayar. Menu gratis. A, ini kurang jelas ya? Ini orang pakai kerudung melayani orang yang budak, melayani makan. Ya. Kalau B ini tawuran. Ini penjajahan. Ini Lionel Messi sama Cristiano Ronaldo ya. A. Benar A. Ya. Yakin. Ini tak suara ini A ya? A. Jangan malu-malu ya. Pilih A. Ya. Buktikan lagi kebenarannya. Apakah A menjadi huruf keberuntungan bagi Anda? A. Oh benar. Yuk tepuk tangan. Jadi itulah permainan kita untuk memulai materi pada kesempatan kali ini. Terus adik-adik semuanya, kalian tentang cinta tanah air dan moderasi beragama itu tentunya mesti sudah sering mendengarkan, iya kan? Ya. Sering. Apa yang kalian pahami tentang cinta tanah air dan moderasi beragama menurut perspektif atau pandangan Islam? Ayo, ada yang tahu? Ya, Fika. Menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan, bagus. Karena perbedaan Bagus. itu ibadah. Oh ya, perbedaan itu ibadah. Berbeda itu indah. Bagus. Terus ada yang lain? Rizky kayaknya mau jawab, Rizky. Ya, Rizky. Ada. Baik. Yang pertama,
saya akan menyampaikan tentang Indonesia dan keberagaman. Indonesia terdiri dari berbagai suku, berbagai bangsa, budaya, agama. Nah, untuk menyikapi perbedaan tersebut tentunya diperlukan yang namanya cinta tanah air dan moderasi beragama. Indonesia itu beragam ya. Ada agama apa saja? Islam, Buddha, Konghucu, Hindu, Katolik, Kristen Protestan mulai lagi ya. Wah, Bang. Iya, bagus. Terus selanjutnya konsep cinta tanah air yang barusan yang saya tanyakan itu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi tidak hanya diwujudkan dengan lagu Indonesia Raya. Jadi kita perlu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Walaupun berbeda kita tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, taat kepada aturan dan hukum negara selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tapi aturan di negara ini selalu bersamaan dengan syariat Islam ya. Ya, kalau tidak bersamaan dengan syariat Islam ya tidak perlu diikuti. Karena hukum tertinggi bagi umat Islam adalah syariat Islam. Saya di sini berbicara sebagai guru agama. Nah, bersama-sama mengaji, membaca ayat Al-Qur'an sebagai kesiapan kalian untuk melakukan tugas nantinya. Sekarang kita mengaji. Itu surah Al-Qasas ayat 85 tentang cinta tanah air. Ini ya dalilnya tentang cinta tanah air. Ada yang mau menjadi membimbing ataupun menjadi ketua untuk membaca gitu. Nantinya diikuti oleh teman-teman kalian. Yo, ayo tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Saya tidak tunjuk. Tunjuk tangan, saya sesuka relanya. Sesuka hatinya, ya. Kayaknya ini ya. Ini Rizky, ya, baik Rizky. Berdiri Rizky. Berdiri. Nih. Ya, biar jelas. Alhamdulillah dulu ya, bismillah gitu ya. Mari diikuti oleh teman-temannya. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Qul rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalin mubin. Sadaqallahu maulana al-azim. Nah, selanjutnya saya punya video. Kalian nanti tonton videonya, kalian kaitkan dengan kehidupan sehari kalian, terus pelajaran apa yang ada dalam video tersebut berkaitan dengan cinta tanah air dan moderasi beragama. Kalau perlu catat, nanti saya akan tanyakan. Siap? Siap komandan ya. Ya, cari dulu. Nah, moderasi beragama. Nonton video.
Iya, nanti jadi dapat OSIS kok. Jam 3 sore kan? Oh iya, tadi benar sempat bilang kalau akan ada informasi nih buat untuk OSIS nanti siang. Oke, sampai ketemu nanti, Bu. Pasti tersenyum-senyum Pak ini. Yang terakhir ya, Pak. Terima kasih, Pak. Bisa dibantu. Dengan senang hati. Ibu Rini, maaf Bu, tadi sama kerongan Ibu, coba beri sayang. Masak, ini kebetulan aja lewat perpustakaan. Seakan-akan terbawa perasaan ke dunia nyata ya. Iya. Nah, sekarang coba pelajaran apa yang kalian dapat ambil dari video tersebut mengenai cinta tanah air dan moderasi beragama, ataupun kalian kaitkan video tersebut dengan kehidupan Anda. Kalau saya Pak, kalau gitu Pak, ya, iya, kita seperti itu. Nah, mari, ya Nurul, ya pelajaran apa Nurul yang dapat dipetik? Saling toleransi. Saling toleransi, saling toleran ya, saling menghargai. Ada yang lain? Yuk, ada yang lain. Fika, apa yang sudah dicatat barusan? Tinggal dibaca saja. Dibaca saja. Ya, apa? Menarik Pak, menyentuh hati Pak saya sampai Pak. Air mata ini Pak jatuh tak ditemu ya. Tidak ketahuan ya. Nah, selanjutnya saya akan kasih kalian tugas kelompok. Karena barusan kelompoknya sudah duduknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Yang ini auditori sudah duduk sesuai minat dan kesiapan belajar kalian. Yang di sini ini adalah kelompok kinestetik, jadi praktek. Nanti kalian harus membuat titik-titik ya. Yang ini kelompoknya sudah seperti minggu-minggu kemarin kan. Ini untuk kelompok yang visual ya, visual penglihatan. Jadi yang di sini yang auditori, yang pendengaran, saya minta kalian membuat podcast tentang cinta tanah air dan moderasi beragama. Judulnya bebas tapi tidak melampaui batas ya. Ya, siap? Siap. Langsung berbalik bangkunya dikedepankan ini sedikit, sambian menghadap ke belakang. Yang di sini untuk yang kinestetik, maka kalian harus membuat naskah drama singkat. Ya, naskah drama singkat. Yang di sini kalian membuat poster ya, atau infografis. Jadi nanti membuat poster tentang cinta tanah air dan moderasi beragama. Agar kalian itu semuanya punya tugas, punya peran, biar tidak hanya satu yang memiliki peran, maka saya akan tunjukkan perannya masing-masing ya. Di sini Nurul sebagai ketua yang membimbing teman-temannya, Fahri sebagai pencatat, Rizky nanti sebagai untuk presenter atau presentasi, penanya dan lain sebagainya. Terus Mila di sini untuk menjadi tim mencari
mencari materi dan lain sebagainya, mencari referensi dan lain sebagainya, referensi ya, mencari referensi. Kalau yang bawa HP boleh browsing, cari di HP terkait materinya. Waktunya 15 menit. Paham tuh? Bagus. Sekarang langsung dikerjakan. Jadi semuanya harus berkolaboratif, harus berkomunikasi aktif, tidak hanya satu orang yang aktif. Sudah nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Karena videonya sudah saya tampilkan, materinya sudah disampaikan ya. Sudah ya? Sudah. Maka kalau sudah, kalian presentasi ke depan, tapi majunya per kelompok, tidak maju semua. Jadi kelompok pertama yang akan mempresentasikan hasil atau produk atau hasil proyeknya, yaitu kelompok yang pertama adalah kelompok auditori, kelompok A. Silahkan maju ke depan. Nurul, Fahri, Rizky, dan Mila ke depan. Nih, pakai mic biar kedengeran. Ya, dibanjar di sini, sini. Inilah wajah-wajah tinggi dan cantik dari kelompok A. Ayo tepuk tangan untuk kelompok A. Ayo. Tugasnya barusan saya suruh buat podcast. Ya, jadi kalian bisa bertanya nanti. Ya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast PAI sekolah kami. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu cinta tanah air dan moderasi beragama. Saya Muhammad Nurul Hidayah bersama teman-teman saya Fahri, Rizky, dan Mila. Halo teman-teman. Semangat. Biar tidak kayak Teletubbies ya. Halo teman-teman gitu. Segmen 1, makna cinta tanah air. Fahri, menurut kamu apa sih arti cinta tanah air? Bismillahirrahmanirrahim. Menurut saya cinta tanah air itu bukan cuma soal hafal lagu nasional, tapi bagaimana kita menjaga persatuan, taat aturan dan berperilaku baik sebagai warga negara. Betul, dalam Islam juga diajarkan begitu. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Qasas ayat 85 yang menunjukkan bahwa kita punya tanggung jawab terhadap tempat kita hidup. Artinya, sebagai pelajar, wujud cinta tanah air itu ya belajar sungguh-sungguh, tidak tawuran, dan menjaga nama baik sekolah dan bangsa. Ya, bagus ya, karya yang bagus. Ternyata kalian semua karyanya bagus-bagus semua. Ya, bagus-bagus semua. Yuk, tepuk tangan semua. Namun di sini ada sedikit masukan, Sebenarnya karyanya sudah bagus, sudah luar biasa, sudah bagus. Namun seandainya ditambah oleh kalian bagaimana penerapannya di sekolah cinta tanah air dan moderasi beragama, iya kan? Bagaimana di sekolah di sini juga di drama singkat ditambahkan penerapannya di sekolah, dan apa apa kaitannya antara cinta tanah air dan moderasi beragama di Indonesia? Ya, tentunya akan lebih bagus karena di sini sudah dalilnya ada ya, ditunjukkan cinta tanah airnya ada, moderasi beragamanya sudah ada semua.
Sudah cuman tinggal bagaimana kalian penerapannya di sekolah, dan juga kalian karya produk kalian itu nantinya juga mengkaitkan antara hubungan antara cinta tanah air dan moderasi beragama. Nah, sekarang kita simpulkan pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Jadi konsep cinta tanah air adalah barusan yang saya sudah sampaikan, ada tawassut, tasammuh, itidal, adil, dan tawassun. Ya, jadi ada toleran, ada adil, ada seimbang, dan ada tasammuh. Kita di tengah-tengah tawassun. Ya, jadi kesimpulannya, perbedaan itu merupakan suatu yang pasti, ya, suatu yang pasti. Jadi cinta tanah air dan moderasi beragama merupakan dua bentuk yang saling berkaitan, ya. Dua bentuk yang saling berkaitan. Moderasi beragama itu dua bentuk yang saling berkaitan satu sama lain, karena perbedaan di Indonesia, berbeda suku, berbeda budaya, berbeda agama, maka cinta tanah air dan moderasi beragama itu penting untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Terus di LKPD kalian itu ada lembar kerja refleksi. Jadi minggu depan kalian itu diisi. Terus ada tugas lagi, tugas kelompok di LKPD-nya. Tolong itu dikerjakan dengan baik. Minggu depan kalian kumpulkan, ya. Kelompoknya tetap ya. Kelompoknya tetap seperti yang barusan. Kelompoknya tetap seperti yang barusan. Ya. Ada pertanyaan? Ada ya? Ya, jadi LKPD-nya itu dikerjakan dan instruksinya itu sudah ada, ya. Kerjakan secara kelompok, ya. Membuat seperti yang barusan, tapi itu lebih diletakkan atau di format seperti video, ya, nanti, ya. Terus yang di sini poster sudah berbentuk bagus, diedit seperti media Canva, ya. Terus media apa lagi itu ada? Lupa, bukan TikTok. Kalau sampean ya bisa di TikTok, kan negara drama, ya, negara drama. Kalau di sini, kalau untuk yang visual bisa diedit melalui media Canva dan lain sebagainya lah, lain sebagainya. Terus yang di sini podcast bisa langsung berbentuk video nanti. Bisa berbentuk video. Dan perintahnya sudah ada, ya. Sudah lengkap. Mengerti? Alhamdulillah kalau sudah mengerti. Ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin saya akan akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Silahkan kalian itu belajar yang semangat lagi, lebih semangat belajarnya, biar nanti menjadi manusia yang sempurna. Kesempurnaan tidak mungkin didapat seutuhnya, tapi minimal kita menjadi manusia yang lebih baik, ya, yang bermanfaat bagi orang lain, tentunya bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Menjaga akhlak yang baik, ya, rajin belajar, terus menjaga etika baik di sekolah maupun di rumah. Oke. Ya, jangan lupa di rumah juga jangan terlalu banyak bermain. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum saya menutup materi pertemuan kita pada kesempatan kali ini, silahkan untuk membaca doa secara bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa penutup pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran diakhiri, mari kita baca doa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu.
Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada ketua kelas. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga kabar baik selalu menyertai Anda semuanya. Jaga diri baik-baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.